Halo, selamat datang di dunia programmer. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih bedanya Common.js dan ES Modules di Node.js. Pertama mungkin pertanyaannya, kenapa sih ini dibahas? Sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa menjawab pertanyaan, pilih memakai yang mana ya ketika kita mau membuat aplikasi Node.js? Apakah memakai Common.js Modules kah? Atau memakai ES Modules kah? Nah, harapannya di akhir video nanti, teman-teman bisa memutuskan mana yang mau dipilih. Lalu modul itu apa ya? Bayangin teman-teman punya satu aplikasi yang dipakai untuk website e-commerce dengan banyak fitur. Misal fitur authentication, authorization, registration, cart, checkout, product catalog. Nah, kita bisa mengelompokkan kode aplikasinya menjadi bagian-bagian kecil, misal berdasarkan fitur tersebut. Atau bahkan satu fitur juga bisa kita pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misal di fitur produk katalog, kita pecah jadi fitur kategori produk, stok produk, fitur detail produk, dan lain-lainnya. Nah, bagian-bagian itulah yang disebut dengan modul. Lalu kenapa ya kita perlu modul? Alasan pertama adalah untuk organize code. Kalau aplikasi yang punya banyak fitur tadi kodenya hanya ada di satu file saja, bisa dibayangkan betapa banyak jumlah baris di file tersebut. Lalu misal ada laporan satu bug di fitur registration. Misal laporannya kayak, ternyata saat ini masih bisa dipakai tuh registrasinya untuk daftarin user baru padahal emailnya sudah terdaftar sebelumnya. Nah, kalau itu terjadi, pastinya kita mau dong segera memperbaiki bug tersebut kan ya. Namun dengan kode yang tercampur aduk di satu file, bisa membuat lebih susah dalam memperbaiki bug tersebut. Misal untuk mencari baris kode yang perlu diperbaiki, kita perlu scroll begitu banyak baris. Satu contoh lagi kenapa kita perlu organize code adalah misal kita adalah bagian dari suatu tim yang membuat satu aplikasi bersama-sama. Nah, ketika ada orang yang baru bergabung sebagai tim member, pastinya orang itu ingin segera get familiar dengan code base aplikasinya. Kode yang tidak terstruktur pasti akan menyulitkan dia untuk membaca dan memahami kode yang udah ada. Jadi kita organize kodenya dengan membaginya di file-file yang lebih kecil supaya kodenya lebih gampang buat dibaca dan dipahami. Alasan kedua adalah untuk memisahkan fitur satu dengan fitur lainnya. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan alasan pertama tadi, di mana kita membagi kodenya misal berdasarkan fitur. Sehingga ketika kita mau memperbaiki bug yang berhubungan dengan fitur registration tadi, kita bisa langsung tahu mana file yang mau kita ubah. Misal, oh, ini pasti di file bernama registration.js nih. Seperti itu. Untuk mengembangkan salah satu fitur pun akhirnya bisa lebih mudah dengan menerapkan pembagian kodenya per fitur tersebut. Alasan ketiga adalah untuk mengkontrol skop dari kode yang boleh diakses. Contoh kita punya satu function bernama getUserDetail yang bisa digunakan di beberapa fitur. Pada fitur registration misalnya, dipakai untuk mengecek apakah email dari user yang register sudah terdaftar sebelumnya atau belum. Sehingga kalau sudah terdaftar, bisa kita tolak form registrasinya. Pada fitur authentication, misal dipakai untuk mengecek apakah email dan password dari orang yang login sudah valid. Pada fitur authorization, misal dipakai untuk mengecek apakah user mempunyai hak akses untuk membuka suatu halaman. Dengan memakai modul, kita bisa set function getUserDetail tersebut supaya bisa digunakan di modul lainnya. Selain itu, kita juga bisa membuat suatu function hanya bisa digunakan di dalam modulnya sendiri. Mungkin karena memang dia nggak relevan untuk dipakai di modul lainnya. Dengan begitu, kita bisa lebih confident ketika kita melakukan perubahan di function tersebut. Karena kita yakin implikasi atau efek dari perubahannya hanya ada di satu file modul itu saja. Lalu bagaimana ya cara kita membuat modul di Node.js? Saat ini ada dua cara.
pertama, kita bisa memakai Common.js modules. Yang kedua, kita memakai ES modules atau ECMAScript modules. Kita simply akan memanggilnya dengan nama ES modules di video ini karena memang itu nama yang lebih populer. Common.js module sudah disupport oleh Node.js by default sejak awal Node.js dibuat di tahun 2009. Jadi karena dia sudah menjadi opsi default di Node.js, ketika teman-teman membuat proyek Node.js, teman-teman bisa langsung memakai fitur Common.js modules tanpa melakukan perubahan apapun. Sedangkan ES modules sendiri sebenarnya sudah menjadi official standard atau standar resmi saat ini untuk membuat modul di JavaScript. Namun dia baru ada pada tahun 2015. Jadi Common.js itu ada jauh sebelum adanya ES modules. Karena dia sudah menjadi official standard, maka ES modules bisa dijalankan di hampir semua modern browser yang ada saat ini. Sedangkan Common.js modules sendiri hanya disupport di environment Node.js, tidak di browser. ES modules mulai dikenalkan di Node.js pada versi 8.5. Saat itu dia masih ditandai sebagai fitur eksperimental, dan teman-teman perlu menggunakan flag --experimental modules supaya bisa memakai fitur ES modules di Node.js versi tersebut. ES modules baru dijadikan fitur stabil mulai Node.js versi 13.2, di mana teman-teman saat itu sudah tidak perlu lagi menambahkan flag untuk memakai fiturnya. Perbedaannya apa ya? Nah, di sini saya tampilkan summary-nya terlebih dahulu. Namun di slide selanjutnya akan kita bahas lebih detail ya. Pertama, import sintaksnya berbeda. Kalau di Common.js modules memakai function require, sedangkan di ES modules memakai keyword import. Yang kedua, export sintaksnya juga berbeda. Kalau di Common.js modules memakai module.exports, atau bisa juga memakai exports, yang mana sebenarnya hanya merupakan shortcut dari module.exports tadi. Sedangkan di ES modules memakai keyword export atau export default. Cara ngeload modulnya pun berbeda. Di Common.js modules itu dilakukan secara synchronous, sedangkan di ES modules itu dilakukan secara asynchronous. Strict mode di Common.js modules harus diaktifkan secara manual, sedangkan di ES modules, strict mode sudah aktif secara default. Di Node.js sendiri, ada beberapa tipe module, seperti core module bawaan Node.js, npm module dari package yang ada di npm, dan module yang kita buat sendiri. Di sini ada satu contoh cara kita import core module dari bawaan Node.js. Kita memakai function require yang kita panggil dengan memberikan satu argumen berisi nama core module yang mau kita import. Dalam hal ini namanya adalah HTTP. Pada contoh tersebut, kita assign hasil importnya ke variabel bernama HTTP yang kita pakai untuk membuat satu server yang listen di port 8080. Ketika kita request ke URL localhost di port 8080, kita akan mendapatkan respons dengan HTTP status code 200 dan pesan "Halo dunia programmer". Pada contoh selanjutnya, di sini kita coba import npm module dari package yang ada di npm. Mirip seperti sebelumnya, kita juga memakai function require yang kita panggil dengan argumen berisi nama npm module yang kita import. Dalam hal ini namanya adalah chuck. Chuck bisa kita pakai untuk style pesan yang kita tampilkan di terminal. Contohnya di sini ketika kodenya dijalankan, akan menampilkan pesan "Halo dunia programmer" dengan warna biru di terminal. Kalau dilihat sebenarnya penggunaan function require di sini sama dengan contoh sebelumnya untuk import dari core module. Lalu gimana ya cara Node.js membedakan mana yang core module dan mana yang npm module? Nah, ketika Node.js execute function require, pertama dia akan cek apakah nama module yang diimport merupakan salah satu core module bawaan Node.js. Kalau iya, maka Node.js akan import dari core module. Apabila tidak, maka Node.js akan coba import dari npm module. Itu berarti kalau nama npm module sama dengan salah satu nama dari core module,
maka npm module tersebut tidak akan pernah bisa diimport. Next, kita coba buat module sendiri. Misal di file util.js, di dalamnya kita melakukan ekspor dua function. Pertama, function bernama add, yang bisa digunakan untuk melakukan penjumlahan dua angka. Kita ekspor memakai module.exports.add. Kedua, function bernama subtract, yang bisa digunakan untuk melakukan pengurangan dua angka. Kita ekspor memakai module.exports.subtract. Lalu kita import module tersebut. Misal di file index.js, kita import menggunakan function require yang kita panggil dengan satu argumen berisi path dari file module yang mau kita import. Dalam hal ini, ./util. Berarti kita import module di file util.js yang ada di dalam folder yang sama dengan file index.js ini. Kita memakai fitur destructuring dari JavaScript untuk mengimport function add dan subtract. Kemudian di sini contoh kita panggil function add dengan memberikan dua argumen yaitu angka 2 dan angka 3. Ketika kode ini dijalankan, maka akan menampilkan hasil penjumlahannya di konsol, yaitu angka 5. Kita juga panggil function subtract dengan memberikan dua argumen yaitu angka 10 dan 4. Sehingga ketika kode ini dijalankan, maka akan menampilkan hasil pengurangannya di konsol, yaitu angka 6. Teman-teman juga bisa melakukan import tanpa destructuring, misal di-assign ke variabel bernama util, sehingga untuk memanggil fungsinya kita bisa memakai util.add dan util.subtract. Nah, sekarang kita bahas ES Modules ya. Karena ES Modules bukan merupakan opsi default pembuatan modul di Node.js, maka teman-teman perlu melakukan sesuatu sebelum bisa memakainya. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Cara pertama yaitu dengan mengubah file extension dari .js menjadi .mjs. Misal kita ubah file util.js menjadi util.mjs dan file index.js menjadi index.mjs. Kemudian di file util.mjs ada contoh yang mirip dengan sebelumnya, yaitu export dua function bernama add dan subtract. Bedanya di CommonJS modules tadi kita memakai module.exports nama fungsinya, sedangkan di ES modules kita export memakai keyword export. Untuk melakukan import, contoh di file index.mjs, kita memakai keyword import untuk mengimport function add dan subtract dari file util.mjs di folder yang sama dengan file index.mjs ini. Perhatikan ketika kita pakai ES Modules, untuk import module yang kita buat sendiri, kita perlu memberikan nama file beserta extension-nya, berbeda dengan CommonJS Modules yang hanya memerlukan nama filenya saja. Teman-teman juga bisa mengimport core module bawaan Node.js dan npm module dari package npm dengan mengubah file path ini menjadi nama dari module yang mau diimport, sama seperti di CommonJS module sebelumnya. Untuk melakukan export, selain memakai keyword export, teman-teman juga bisa memakai keyword export default. Lalu bedanya apa ya? Keyword export digunakan untuk melakukan export sesuatu dengan nama yang kita mau, atau biasa disebut dengan named export. Misal pada contoh sebelumnya, kita export function bernama add dan juga function bernama subtract. Nah, keyword export default itu sebenarnya juga merupakan named export yang mana akan melakukan export dengan nama default atau biasa disebut dengan default export. Dalam satu modul, kita bisa memakai keyword export berkali-kali, sedangkan untuk keyword export default, kita hanya bisa memakainya satu kali saja. Satu hal untuk dicatat adalah di ES module, kita tidak bisa import module tanpa destructuring apabila kita tidak melakukan default export. Alasannya adalah ketika kita import tanpa destructuring, sebenarnya itu berarti kita import dari named export bernama default, sedangkan default exportnya sendiri tidak ada. Teman-teman juga bisa loh menggunakan keyword export dan export default bersamaan dalam satu modul.
Cara kedua yang bisa teman-teman gunakan untuk memakai fitur ES Modules di Node.js adalah dengan menambahkan satu field bernama type dengan value module di file package.json. Setelah teman-teman melakukan langkah tersebut, maka semua file JavaScript di dalam proyeknya akan dianggap sebagai ES Modules. Selanjutnya, file util.mjs tadi kita rename extension-nya menjadi util.js. Lalu file index.mjs kita rename juga menjadi index.js. Nah, harusnya itu sudah cukup. Dan ketika kodenya dijalankan, maka akan tampil hasil sesuai dengan contoh yang sebelumnya, menandakan bahwa kita berhasil menggunakan fitur ES Modules. Cara ketiga yang bisa teman-teman gunakan untuk memakai fitur ES Modules di Node.js adalah dengan memakai tools transpiler yang akan mengcompile kode yang kita tulis menggunakan sintaks ES Modules menjadi sintaks CommonJS Modules supaya Node.js bisa menjalankan kodenya. Salah satu contoh transpiler yang populer di JavaScript adalah Babel. Kalau teman-teman familiar dengan React dan Vue Framework, kita bisa memakai sintaks ES Modules di sana, dikarenakan framework tersebut menggunakan Babel internally untuk transpile filenya ke format CommonJS Modules. CommonJS Modules di-load dan dijalankan secara sinkronus ketika diimport menggunakan function require. Jadi misal kita punya file index.js yang di dalamnya require module user, product, dan order. Lalu misal di dalam module user ada require module lagi bernama register dan update. Di module product juga ada require module bernama detail dan review. Nah, flow dari execution module-module tersebut adalah pertama Node.js akan menjalankan function require user yang ada di file index.js, yang mana akan load dan execute module user, yang karena di dalamnya memakai require juga, maka module register dan module update akan di-load dan di-execute secara berurutan sesuai dengan urutan pemanggilan function require-nya, yang mana module register terlebih dahulu, kemudian module update. Setelah itu kembali ke file index.js, Node.js akan menjalankan function require product dengan load dan execute module product, yang mana di dalamnya akan melakukan load dan execute module detail, lalu module review. Akhirnya kembali ke file index.js, Node.js akan menjalankan function require order dengan load dan execute module order. Mari kita coba jalankan sampel kodenya. Di sini saya tambahkan beberapa console log supaya memudahkan kita memahami flow execution-nya. Seperti terlihat, ketika kodenya dijalankan, maka urutannya sesuai dengan yang kita bahas tadi. Oh ya, teman-teman bisa coba jalankan sampel kodenya di komputer teman-teman ya. Link dari semua sampel kode yang ada di video ini saya lampirkan di deskripsi. Dari hasil menjalankan sampel kode tadi, kita bisa lihat bahwa ternyata behavior execution function require sama dengan behavior execution function biasa yang dijalankan oleh Node.js secara baris per baris. Oleh karena itulah, contoh kode berikut diperbolehkan di CommonJS Modules. Dari contoh tersebut, module product review hanya akan di-load dan di-execute ketika value dari variabel product review enabled-nya adalah true. Berbeda dengan CommonJS Modules, Node.js akan load ES Modules secara asynchronous dengan dua fase. Fase pertama adalah fase parsing, di mana Node.js akan load dan parse module untuk mendeteksi keyword import di tiap module yang di-load tanpa menjalankan kode pada module tersebut sama sekali. Semua import pada satu file akan di-load secara paralel. Dari contoh ini, module user, product, dan order di-load secara paralel. Setelah module user di-parse, selanjutnya module user register dan user update di-load secara paralel. Begitu juga setelah module product di-parse, selanjutnya module product detail dan product review di-load secara paralel. Dengan begitu, ada kemungkinan module user register, user update, product detail, dan product review di-load secara bersamaan, sehingga menjadikan proses load di ES Modules secara keseluruhan menjadi lebih cepat apabila dibandingkan dengan di CommonJS Modules.
Fase kedua adalah fase running, di mana Node.js akan menjalankan kode pada tiap modul yang sudah di-load di fase pertama. Ini akan dijalankan secara berurutan atau sequential. Urutan execution-nya adalah dimulai dari leaf modul pertama. Leaf modul adalah modul yang diimport dan di dalamnya tidak import modul lainnya. Pada contoh ini, leaf modul pertama ada di file register.mjs. Jadi kode yang pertama di-execute adalah kode yang ada di modul user register. Setelah itu, kode yang ada di modul user update. Karena tidak ada import lain pada modul user, barulah kode di modul user tersebut dijalankan. Setelah modul user, ada modul product yang diimport oleh modul utama kita. Namun karena modul product tersebut masih import modul lainnya, maka Node.js akan mencari leaf modul pertama dari modul product ini, yang mana pada case ini adalah modul product detail. Jadi modul product detail akan di-execute, diikuti dengan execution modul product review. Dan seperti sebelumnya, karena tidak ada import lain pada modul product, barulah modul product tersebut dijalankan. Next, Node.js akan menjalankan modul order. Dan karena tidak ada import lain setelah modul order, barulah modul utama kita dijalankan. Mari kita coba jalankan sampel kodenya. Di sini juga saya tambahkan beberapa console log supaya memudahkan kita memahami flow execution-nya. Seperti terlihat ketika kodenya dijalankan, maka urutannya sesuai dengan yang kita bahas tadi. Kalau teman-teman perhatikan, ternyata hasil console log yang ditampilkan di terminal mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misal, ternyata log modul utama sebelum import modul user malah ditampilkan setelah modul user diimport. Ya, hal itu dikarenakan dua hal. Pertama adalah karena urutan kode execution ketika ES modules di load berbeda dengan yang ada di common.js modules, seperti yang dibahas sebelumnya. Kedua adalah karena import keyword dideteksi di fase running. Dideteksi di fase parsing dan bukan di fase ketika kode dijalankan. Import keyword yang terdeteksi kemudian di-hoisted oleh Node.js. Yang dimaksud dengan hoisted di sini adalah import keyword tersebut dipindahkan oleh Node.js di urutan paling awal dari tiap file ES modules. Oleh karena itulah, kita tidak bisa memakainya untuk import modul yang bergantung kepada suatu value ketika kode dijalankan, atau biasa disebut dengan dynamic import. Untuk kebutuhan tersebut bisa menggunakan function import yang akan load modul secara asynchronous dan dijalankan pada saat runtime atau pada saat fase running. Lalu bagaimana ya performa metode load synchronous jika dibandingkan dengan asynchronous? Pada aplikasi sederhana, perbedaan performanya bisa dikesampingkan kok. Namun, pada aplikasi yang kompleks, metode load synchronous di common.js modules bisa menyebabkan Node.js butuh waktu lebih lama ketika mulai menjalankan aplikasinya. Perbedaan selanjutnya adalah terkait strict mode. Pada common.js modules, kita perlu mengaktifkan secara manual apabila ingin memakai strict mode. Sedangkan pada ES modules, mode tersebut sudah aktif by default. Strict mode adalah cara untuk menulis kode JavaScript yang lebih aman. Misal, kode kita tidak diperbolehkan untuk assign variabel yang belum di-define sebelumnya. Tanpa strict mode, operasi tersebut akan menghasilkan global variabel yang mungkin bisa menyebabkan hal yang tidak kita inginkan. Dengan strict mode, kita juga tidak diperbolehkan untuk delete suatu function atau suatu variabel. Strict mode juga membantu kita untuk menghindari typo ketika kita buat suatu function dengan nama parameter yang duplikat. Ada beberapa fitur strict mode lainnya, tapi kita tidak bahas di video ini ya. Nah, kalau begitu harus pilih mana ya? Saya pribadi akan menyarankan harus pilih mana sesuai dengan tipe proyek yang teman-teman kembangkan. Misal teman-teman mau membuat proyek aplikasi baru, maka saya sarankan untuk memakai ES modules. Kalau teman-teman mengembangkan proyek yang sudah ada sebelumnya dan memakai Node.js versi 13.2 atau yang lebih baru, maka bisa pertimbangkan untuk mulai migrasi ke ES modules. Bisa migrasi per file,
Atau bisa juga langsung migrasi semuanya dalam satu tahap, tergantung dengan effortnya seberapa besar. Kenapa versi 13.2? Katanya tadi sudah disupport di versi 8.5. Ya, benar sih. Namun fitur ES Modules tersebut baru menjadi fitur stabil di versi 13.2, sehingga kita bisa lebih yakin fiturnya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau teman-teman mengembangkan proyek lama dan ternyata masih memakai Node.js versi 13.1 atau yang lebih lama, maka teman-teman bisa tetap pakai Common.js module saja. Atau bisa juga dipertimbangkan untuk upgrade versi Node.js yang dipakai, lalu migrate ke ES Modules. Apakah bisa import Common.js Modules ke dalam ES Modules? Jawabannya adalah iya, bisa. Ketika video ini dibuat, masih banyak sebenarnya package NPM yang belum ditulis sebagai ES Modules. Namun jangan khawatir, kita masih tetap bisa memakainya meski kita sudah pakai ES Modules. Module.exports dari Common.js package akan dianggap sebagai default exports oleh ES Modules. Pada contoh di bawah, kita import Common.js Modules menggunakan sintak import util from util.js, lalu kita bisa memakai util.add untuk panggil function add, atau util.subtract untuk panggil function subtract. Kalau kebalikannya gimana ya? Apakah bisa import ES Modules ke dalam Common.js Modules? Well, sayangnya jawabannya adalah tidak. Dari tadi sepertinya kita prefer ES Modules ya. Lalu gimana dengan kekurangannya? Untuk kita develop aplikasi sendiri, sebenarnya bisa dibilang nggak ada kekurangannya. Namun apabila kita develop suatu library, maka library yang dibuat sebagai ES Modules tidak akan bisa dijalankan di Node.js versi 8.5 dan sebelumnya. Lalu kalau saya membuat library, apakah harus pakai Common.js saja? Sebenarnya mulai Node.js versi 13.2 dan yang lebih baru, ada satu fitur yang bernama Conditional Export yang bisa kita pakai untuk membuat library yang support ES Modules dan juga support Common.js Modules. Jadi misal kita pakai Conditional Export. Kita bisa buat library memakai ES Modules, lalu kita transpile ke Common.js Module, supaya ketika diimport menggunakan function require, maka Common.js Modules akan di-load. Sedangkan ketika diimport menggunakan keyword import, maka ES Modules akan di-load. Step by step-nya tidak kita bahas di video ini ya, karena lumayan panjang pembahasannya. Mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan, jadi jangan lupa subscribe. So, kesimpulannya gimana? ES Modules itu adalah opsi yang pastinya akan semakin banyak digunakan ke depannya, karena sudah dijadikan standar cara membuat modul di JavaScript. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mulai mencoba dan memakainya. Saya Eko Fahrudi. Teman-teman bisa menemukan saya di GitHub dengan nama Nick Laros. Email saya ekofahrudis@gmail.com. Dan teman-teman bisa menemukan saya di LinkedIn. So let's connect. Thank you.